Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Ramnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang proyek bandara yang ditolak Megawati ya, sampai ngamuk. Ada apa ya? Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak keras proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. Bahkan Mega sampai ngamuk dan marah-marah mengetahui rencana tersebut ya. How come ya? Presiden kelima RI itu menyebut pembangunan bandara tersebut tidak strategis. Menurutnya proyek bandara baru di Pulau Dewata itu hanya buang-buang duit. Waktu rencana mau dibangun lagi bandara di Buleleng, kan saya bilang keluarga besar saya di sana. Mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster, Gubernur Bali, enak saja. Aku bilang hanya untuk menghubungkan pariwisata, nggak gitu, kata Megawati dalam kunjungan ke kawasan ekonomi khusus KEK Sanur, Senen. Megawati mengaku sempat bertanya kepada Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Ia mempertanyakan apa yang salah dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga harus dibangun bandara baru di Bali. Mega menilai sebaiknya dibuat runway alias landasan pacu tambahan di Ngurah Rai ketimbang membuat bandara baru di Pulau Dewata. Coba pertanyaan sekarang kalau ada di Buleleng, dengan pandemi kemarin sampai sekarang ini ndak mabuk itu. Siapa yang mau naik dari sana? Coba pikirin, tanya Mega. Megawati menilai keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah cukup. Terlebih sudah ada Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Internasional Banyuwangi. Bahkan Mega mengklaim amukannya sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega lantas menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut ya. Akhirnya Bapak Jokowi itu dengar, nggak tahu dengar dari mana, saya bilang sama Pramono Anung. Pram, tolong banget, ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri. Pulau Bali ini sauprat, tahu nggak? Penduduknya hanya beberapa. Terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang, ungkapnya. Pemerintah sejatinya telah menghapus proyek Bandara Internasional Bali Utara dari proyek Program Strategis Nasional PSN pada pertengahan 2022. Meski begitu, Gubernur Bali Wayan Koster membantah rencana pembatalan proyek. Ia malah menegaskan bahwa proyek Bandara Bali Utara akan tetap dilanjutkan. Yang membatalkan siapa? Siapa bilang batal? Itu soal waktu, ujar Koster usai meninjau pembangunan Pelabuhan Sanur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Denpasar Selatan, Bali pada tahun lalu. Iya, sobat sekalian itu ya, Megawati yang ngamuk ya karena ada proyek bandara yang ditolak dan banyak hal yang tidak menguntungkan. Apakah itu tidak menguntungkan secara pribadi atau yang kita ketahui memang itu tidak menguntungkan ya, tidak menguntungkan ya, dan banyak hanya buang-buang duit ya. Yang jadi pertanyaan justru posisinya ya, posisi sebagai ketua umum ya, apakah bisa langsung bisa mengalahkan ya sampai membatalkan ini proyek PSN, proyek strategis nasional ya. Jadi satu hal kita melihat sedikit hal-hal yang di luar ya kewenangan dan juga hal apa namanya yang tidak seharusnya dilakukan oleh terlepas dia ketua umum ataupun hanya rakyat biasa. Tetapi kalau kita melihat PSN ini yaitu salah satunya akan dibangunnya
bandara di Bali Utara itu akan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sana, ya why not gitu ya. Jadi satu hal harusnya, kalaupun ya marah-marah ya, harusnya kerugian ya ketika ini dipandang akan merugikan secara umum ya bisa dibatalkan. Tetapi ketika pembatalan ini hanya karena ketidaksetujuan Megawati yang memang ketua umum PDIP, the ruling party, berarti memang ada ya yang namanya diskriminasi. Nah, kita sudah melihat ya peran Megawati yang so powerful kepada Presiden Jokowi yang terus-menerus dianggap sebagai petugas partai yang harus secara normatif harus bisa dihormati. Dan baru kali ini ya anggota presiden itu terlihat posisinya di bawah dari ketua umum partai. Dan inilah sistem partai politik kita yang masih memakai feodalisme ya. Yang terkesan ya ada puncak pimpinan komando, meskipun itu sudah menjabati jabatan tertinggi sampai presiden, seakan ya tidak bisa memberikan garis lurus ketegasan bahwasanya presiden itu harus menjadi ya primus inter pares yang harus dihormati dan juga mempunyai kewenangan tertentu. Nah, dengan posisi saat ini seakan jabatan presiden itu ataupun segala keputusan ya yang konon masih terkait dengan partai politik, akan terlihat jelas segala keputusan itu akan harus melewati partai dulu, yaitu ketua umumnya ya. Jadi di dunia politik modern ya, di negara maju, seorang presiden itu harus bisa ya meninggalkan atribut partainya dan meninggalkan hanya seorang diri presiden itu sebagai primus inter pares yang tugasnya itu ya pertama mengurusi rakyat, mengeluarkan kebijakan, dan partai itu seharusnya tidak cawe-cawe. Nah, kita sudah ketahui ya terutama pada HUT PDIP ke-50 ya, dan juga disampaikan oleh Rocky Gerung, sudah 2 kali Megawati itu dalam tanda kutip menyentil Presiden Jokowi dan hanya mensisakan respon diam saja dari Presiden Jokowi, dan memang itu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi yang konon hanya petugas partai. Pada saat kesempatan ya sebelum HUT PDIP, yaitu pada Rakornas PDIP, itu juga terlihat momen ketika Presiden Jokowi di briefing oleh ketua umumnya di ruangan yang terlihat tidak pantas ya bagi seorang presiden menghadap ketua umum yang terlihat lebih powerful, yang harusnya ya presiden itu harus dihargai ya, kemudian mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, itu yang momen yang tidak bisa dilupakan ya pada saat Rakornas ya, terlihat seperti ibu memarahi anak, dan ini wajar di sistem politik kita yang masih memakai sistem feodal. Terkesan tidak ada egaliter atau kesamaan dalam partai itu, yang ada adalah kekuasaan ketua umumnya memegang segala hal. Nah, kemudian momen kedua ketika HUT PDIP yang ke-50, di sana jelas ya Megawati pidato panjang lebar pada perayaan HUT PDIP yang ke-50, tetapi persepsi atau kesan yang diambil oleh masyarakat adalah pidato tersebut dinilai ya terus-menerus ya menyentil Presiden Jokowi dalam tanda kutip, tentu saja dengan kinerjanya selama ini. Kemudian juga mengingatkan isu-isu panas yang tidak benar ya, yang kembali diingatkan oleh ketua umumnya yaitu Megawati Soekarnoputri. Persoalan tentang isu 3 periode ya yang terus-menerus dikampanyekan oleh
orang sekitar Jokowi ya, diantaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan dengan memaparkan big data, dan konon ya big data ini sangat jauh dari kenyataan yang sudah disampaikan secara umum, yaitu dari drone emprit, dan memang sulit untuk dibuktikan. Pun juga terkait komentar kasihan deh Presiden Jokowi ya, Pak Jokowi ini kalau tidak ada PDIP. Dan ini kembali ya menegaskan posisi Presiden Jokowi sebagai petugas partai yang tidak bisa apa-apa. Dengan sistem federal sekarang ya, termasuk juga bagaimana Presiden Jokowi dalam koalisi istana itu dalam hal dukungan ya, siapa yang akan didukung dalam pencapresan 2024 lah masih sembunyi-sembunyi dengan hanya menyampaikan konotasi ya, seorang yang berambut putih dan wajah berkerut, yang itu ya tentu saja kita semua tahu siapa yang didukung istana, yang saat ini belum ada kepastian ataupun persetujuan dari ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, sekarang kita ketahui ada proyek baru tuh yang namanya Bandara Buleleng di Bali Utara, yang konon ya Megawati tidak setuju ya karena keluarganya ada di situ. Dan tentu saja kalau ini benar, yang dirugikan hanya sifatnya personal, berarti ini terkesan ya lebih banyak untuk kepentingan yang sifatnya personal, untuk kepentingan individu, kerabatnya sendiri. Dan ini memang harus diberikan straight line, ketegasan. How come ya, nanti kalau benar-benar bisa dibatalkan, how come ya seorang ketua umum partai yang harusnya hanya bisa memberikan dukungan ya, sekarang secara tegas ya menolak sampai mengamuk-ngamuk ya, agar pembangunan PSN yang sudah direncanakan yaitu bandara di Buleleng Bali Utara ini bisa dibatalkan. Nah, kalau bisa seperti ini, bisa benar-benar batal, tentu saja ini akan menjadi suatu keputusan yang luar biasa ya, padahal sudah direncanakan dengan biaya yang sudah mahal. Nah, kalaupun ini ya benar-benar akan merugikan secara umum ya, that's fine ya, dibatalkan. Tapi karena ini ya, kalau ini hanya untuk memenuhi keinginan pribadi karena merugikan ya secara personal ya, kerabat dan lain sebagainya, maka tentu saja ini menjadi hal yang menegaskan gitu ya, menegaskan bahwasanya keputusan partai itu bisa mengalahkan keputusan pemerintah yang sudah direncanakan. Jadi kembali lagi ya, kita diperlihatkan tentang sistem politik yang masih feodal, yang presiden itu ya harus tunduk juga kepada ketua umumnya, yang harusnya ya bisa independen ya dalam hal mengurusi urusan pemerintah, kemudian mengakomodasi kepentingan rakyat. Dan kenapa untuk hal-hal yang untuk kepentingan rakyat ya, yang kita ketahui PDIP adalah partai wong cilik, tidak menolak saja pada saat ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Ngamuk-ngamuk di sana boleh, karena ini memperjuangkan mengakomodasi kepentingan rakyat. Pun juga yang terbaru tentang Perpu Ciptaker yang sudah banyak dikeluhkan oleh publik, dan publik terutama buruh ya dalam hal ini banyak dirugikan. Nah, kenapa tidak ada penolakan yang tegas dari ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri, sebagai bentuk dukungan kepada rakyat, bentuk gambaran bahwasanya kayak kembali ya konsisten PDIP itu sebagai partai wong cilik, terutama juga mendukung hak-hak kaum buruh yang saat ini memang belum mendapatkan haknya secara adil. Nah, kita belum tahu ya kedepannya apakah benar-benar akan dibatalkan hanya karena
keputusan atau keinginan Ketua Umum yaitu Megawati, atau tetap melanjutkan Bandara Buleleng Bali ini. Ya, kita tunggu saja ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.